Menjelang usia 5 abad, Jakarta terus bertumbuh, seolah terus berpacu menjadi kota megapolitan global yang modern dan dinamis. Namun, di balik etalase gedung pencakar langit dan deru ambisi warganya, Jakarta masih menyimpan masalah klasik yang tak kunjung usai, yakni gunungan sampah. Sebagai rumah bagi 10,5 juta jiwa, kota ini memproduksi sekitar 8.000 ton hingga 9.000 ton sampah setiap hari. Aktivitas domestik menjadi penyumbang volume sampah terbesar jika dibiarkan tanpa solusi nyata. Tumpukan sampah ini akan menjadi bom waktu yang siap mengancam kesehatan warga dan kerusakan lingkungan. Ya, aku sedih banget. Apalagi di sekolah juga masih ada beberapa yang sampahnya tuh numpuk gitu. Di sekitar-sekitar aku juga, di rumahan gitu. Banyak sampah yang sebenarnya tuh kita bisa ngolah itu, tapi kayak orang nggak mau buat ngolah sampah-sampah itu. Ya, menurut aku kalau misalnya terus-terusan ada sampah di Jakarta ini, pastinya mimpi sebagai kota global itu akan sangat terhalang gitu lah ya. Karena pasti ada kriteria-kriteria tertentu kan untuk menjadi kota global gitu. Oh, saya sangat Kak, prihatin sekali karena sampah-sampah di mana-mana banyak sekali dan buangnya pada sembarangan, terus juga untuk memilah sampah-sampahnya juga masih kurang kesadarannya. Iya. Namun, di tengah tantangan besar tersebut, Jakarta Recycle Center yang berada di sudut Pesanggerahan Jakarta Selatan menyimpan cerita harapan baru solusi sampah ibu kota. Beroperasi sejak tahun 2018, Jakarta Recycle Center atau JRC menjadi ruang kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan warganya dalam upaya menekan volume sampah di TPST Bantar Gebang yang saat ini telah over capacity. Di sini, sampah tak sekadar akhir dari sisa konsumsi, melainkan hasil dari siklus pemilahan secara ketat. Setiap harinya, JRC dapat mengolah sampah organik dan anorganik sebanyak 1-2 ton, dan 50-60% adalah residu. Disinilah sampah organik dijadikan pakan magot dan pupuk organik. Kemudian sampah anorganik seperti plastik dijadikan material yang dimanfaatkan oleh industri daur ulang. Kalau untuk sampah itu agak fluktuatif ya Mbak, tapi untuk kapasitas pengolahan untuk saat ini itu baru sekitar 1-2 ton per hari saja gitu. Dan karena memang yang bisa masuk ke JRC itu kan hanya sampah yang organik dan anorganik yang benar-benar sudah terpilah ya Mbak gitu. Jadi kalau misalkan mereka tercampur, kita tidak bisa diolah di sini. 8 tahun beroperasi, strategi pengelolaan sampah terpilah dan terjadwal di JRC berhasil mengubah paradigma sebagian warga tentang sampah. Warga yang mendapat edukasi dari JRC berpartisipasi aktif melakukan pemilahan sampah dari rumah sesuai jenisnya. Mulai dari sampah organik, anorganik, hingga limbah spesifik yang masih memiliki nilai guna. Seperti Anas, ia menjadi satu dari kelompok warga yang konsisten memilah sampah rumah tangganya setiap hari. Bagi Anas, memisahkan sampah sisa makanan bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk cinta dan tanggung jawab untuk masa depan generasi berikutnya. Ya, kita yakin bahwa mereka cukup bagus pengolahannya. Dan tim kita bukan kita bawa, memang dijemput. Jadi di rumah kita, di tiap rumah udah diberikan tempat sampah yang dari dalam bawa keluar setiap pagi. Itu biasanya akan dijemput antara jam 8 sampai jam 10. Maka kita nggak sibuk-sibuk harung antar, tidak. Jadi JRC-nya datang, ambil, mereka bawa, dan mereka tentunya sudah sesuai dengan pilihan-pilihan itu. Pengelolaan sampah yang baik tak hanya berdampak pada lingkungan permukiman saja. Pada akhirnya akan memberi dampak nyata bagi wajah kota. Salah satunya bisa kita rasakan di kawasan Kota Tua Jakarta,
yang kini lebih tertata dan bersih menjadi salah satu gambaran bahwa kebersihan ikut berperan penting dalam menjaga warisan budaya ibu kota. Kini, kawasan bersejarah ini tampil lebih tertata, bersih dan nyaman dikunjungi. Sebuah bukti nyata bahwa kebersihan adalah kunci utama dalam merawat dan menjaga warisan budaya ibu kota. Ketika bersih, mindset kita akan bicara nggak bisa buang sampah di sini. Tapi kalau kita taruh sampah satu atau dibiarkan sampah satu sana, tidak lama 1 atau 2 jam akan jadi sampah tumpukan yang sampah lagi. Yang ketiga, ya kami bersama teman-teman kami, Satgas kami, menjaga agar saling mengingatkan. Kenapa? Kita tidak bisa langsung memberikan sanksi, punishment. Tapi kita mengingatkan, mengajak, yuk mari. Bukan jangan, bukan nggak boleh. Yuk mari kita buang sampah ke tempat sampah. Lalu yang terpenting adalah tempat sampahnya ada dan kita recycle kembali buat Jakarta lebih baik. Di balik indahnya sudut-sudut kota tua, ada tangan-tangan pahlawan senyap yang bekerja tanpa lelah. Sejak pagi hingga matahari mulai terbenam, mereka memastikan kawasan kota tetap nyaman dipandang. Salah satunya adalah Mimin. Lebih dari 10 tahun, Mimin mendedikasikan dirinya sebagai petugas kebersihan di kota tua. Bagi Mimin, menjaga kebersihan Jakarta bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari harapan agar kota tempatnya mencari nafkah tetap bersih dan nyaman di masa depan. Udah kita sediain tempat sampah, kadang buangnya nyocok-nyocok begitu, ya kita ya udah sebagai petugas kebersihan kita jalanin aja gitu. Ya kadang sedihnya yang pengunjung itu datang jauh gitu pagi-pagi, pada makan, udah intinya nyisai ninggalin bekas, udah sampahnya ditinggal aja begitu saja. Allah, kadang nggak sadar diri gitu. Pada tempat sampah udah disediain di tiap titik-titik itu disediain gitu. Tapi ya namanya gimana ya, susah juga. Anas dan Mimin telah membuktikan, jaga Jakarta bukanlah slogan semata. Ini adalah wujud nyata kepedulian warga demi ibu kota yang tertib, bersih dan berkelanjutan. Aksi tersebut juga bersinergi dengan gerakan pilah sampah yang diatur melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang diresmikan Gubernur Pramono Anung 10 Mei lalu. Masyarakat diajak untuk memilah sampah dari rumah serta menjadikannya sebagai gaya hidup sekaligus memantik aksi kolektif seperti Clean Up Day dan kegiatan edukasi lingkungan warga Jakarta. Jakarta sendiri tidak terlalu banyak ya bangunan bersejarah. Kalau kita tidak menjaga peninggalan atau warisan-warisan yang dari dulu, itu akan mungkin bisa hilang atau rusak. Jadi that's why kita dari tim Maris Kelapa Gading, saya pribadi juga ingin membantu merawat dan juga menjaga kebersihan dari kota tua khususnya yang pada saat ini kita lakukan hari ini untuk Clean Up Day. Dari tangan para petugas kebersihan, dari kesadaran warga di rumah, hingga inovasi di Jakarta Recycle Center. Di tengah persoalan sampah metropolitan yang tak pernah usai, nyatanya harapan itu tetap menyala. Menjaga Jakarta bukan hanya tentang membangun gedung pencakar langit atau membangun infrastruktur modern, tetapi tentang bagaimana kota ini dirawat, dijaga oleh warganya sendiri. Lintang Panjaitan, Muhasin Jalal, Daai TV.